Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Amin ya rabbal alamin. Doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa di bawah naungan, perlindungan, pemeliharaan, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya ingatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada para pendengar, sesuai dengan pesanan Nabi, sabda Nabi, di dalam hadis yang sahih, hadis yang sifatnya hadis amali, bukan hadis ilmi semata-mata. Jadi hadis Nabi yang tidak semata-mata bersifat teoritis, tapi hadis Nabi yang lebih bersifat praktikal, praktis. Nabi pesan, hendaklah kita istiqomah dan punya iltizam untuk istiqomah membaca dzikir pagi dan petang, apapun jenis dzikirnya yang dicontoh oleh Nabi, termasuklah zikir yang berkaitan dengan tahsin, pelindung, pendinding diri, yang disebut sebagai tajud tahsin, mahkota zikir yang fungsinya sebagai pelindung diri kita, pendinding diri kita daripada pelbagai perkara yang kita tidak inginkan, sama ada berlaku di siang hari atau petang hari. Artinya, bila kita membaca dengan istiqomah, zikir dan yang diajarkan oleh Nabi, Allah akan memberikan kita pelindungan, pemeliharaan dan penjagaan daripada pelbagai mara bahaya yang mungkin akan menimpa kita siang hari atau mungkin akan menimpa kita malam hari.
Apakah zikir sebagai pelindung diri yang terbaik, yakni yang saya bacakan tadi, dan saya yakin semuanya telah menghafalnya, dan saya juga berhusnudon, semuanya telah mengamalkannya. Yakni, Bismillahilladzi la yadurruhu syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nabi suruh kita membacanya 3 kali pagi hari dan 3 kali petang hari. Kita baca pagi hari 3 kali, ya ia sebagai pelindung bagi diri kita daripada tertimpa musibah siang hari itu. Dan kita baca malam hari, petang hari, agar ianya menjadi pelindung bagi kita untuk malam hari. Malam hari. Ini apa yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sebaik-baik tahsin, zikir pelindung diri yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, dan tentunya tidaklah susah, tidaklah berat bagi kita mengamalkannya, sedangkan kita pasti setiap seorang daripada kita berharap, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya sentiasa dilindungi dan diselamatkan oleh Allah daripada pelbagai musibah, bencana, mara bahaya yang mungkin akan menimpa kita siang hari dan mungkin yang akan menimpa kita malam hari. Kalau dalam bahasa orang-orang tua dahulu, ya mungkin pemahamannya masih bercampur pemahaman daripada luar Islam, itulah mantra yang paling mujarab. Mantra yang paling mujarab, paling mustajab, si pendinding diri, bukan berupa tangkal, bukan berupa mantra-mantra syirik, tapi subhanallah, Nabi rupanya telah memberikan kita satu mantra yang paling mustajab dan mujarab sebagai zikir tahsin, ya, pelindung diri. Ya mas sekalian, kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dan doa yang diajarkan oleh Nabi yang saya bacakan tadi. Dan kita akan pelajari apa yang diminta oleh Nabi dalam doa tersebut, yakni yang kelima. Karena dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah itu ada 5 perkara yang Nabi pohonkan kepada Allah untuk kita ikuti dan kita contohi. Sebenarnya sedia maklum, pertama memohon agar Allah memperbaiki cara beragama kita. Sesuai benar-benar cara kita mengamalkan agama sesuai dengan arahan dan perintah. Kenapa agama dan cara beragama kena betul? Ya, karena agama itu pelindung, penjaga, pembenteng segala urusan kita. Sebab itu bila agama betul, bentengnya maknanya kuat, maknanya kukuh, maka segala urusan pun akan baik dan sempurna. Yang kedua, kita mohon agar Allah perbaiki dunia kita sekarang, tempat dan masa kita tinggal sekarang.
yakni di sini dan kini. Karena di sini dan kini adalah tempat penghidupan kita. Untuk kita mencari penghidupan, sekaligus tempat untuk kita menempah tempat di akhirat. Sebab itu kita mohon agar kehidupan kita di sini dan kini sentiasa diperbaiki oleh Allah. Yang ketiganya, mohon agar Allah perbaiki akhirat kita nanti. Tempat kita kembali, tempat kita menetap selama-lamanya. Agar akhirat yang akan menjadi tempat kekal kita selama itu, tempat yang baik buat kita. Sejahtera, aman, bahagia, jauh daripada segala kesusahan dan penderitaan. Ima ketika kita masuk alam barzah, bahagia. Bangun daripada alam barzah, gembira. Melalui proses mizan, hisab, penghitungan amalan, proses pengadilan Allah di akhirat, sirat, semuanya baik-baik belaka. Hingga akhirnya mencapai matlamat dan destinasi terakhir yang bernama syurga. Itu yang Nabi suruh kita pohon yang keempat itu. Yang keempat. Dan yang kelimanya, Nabi suruh kita mohon agar Allah jadikan kehidupan ini, jika Allah masih beri kita, izinkan kita untuk hidup di dunia, mohon agar kehidupan yang keempat, mohon kehidupan ini yakni dapat menambahkan kebaikan. Itu saja. Cita-cita dan harapan kita selagi kita masih diizin oleh Allah, cita-cita utama kita. Saya tak kata yang lain kita tak boleh bercita-cita, boleh. Yang lain kita boleh mengharap itu, boleh harap itu. Tapi harapan tertinggi dan terpenting, selagi kita masih diizin oleh Allah hidup, mohon agar peluang kehidupan yang Allah berikan kita ini dapat menambahkan kebaikan buat kita. Dengan kita diberi kehidupan, kita masih punya peluang untuk mencari rezeki. Agar dalam usaha kita mencari rezeki ini menambahkan kebaikan, bukan menambahkan bebanan. Tapi menambahkan bekalan. Dengan kehidupan kita ini, kita sempat menguruskan keluarga kita masing-masing. Dengan kerja kita, berpenat-penat menguruskan keluarga, agar ianya menambahkan bekalan bagi kita. Bukan menambahkan bebanan. Masya Allah. Bila kita diberi jawatan, dalam satu institusi ke, dalam company ke, dalam kerajaan ke, mohon kepada Allah agar jawatan yang diamanahkan kepada kita ini dapat menambahkan bekalan buat kita, kebaikan buat kita, bukan malah menambahkan bebanan dan dosa. Itu aja cita-cita kita. Tidak banyak. Karena seseorang boleh bertambah kebaikannya melalui profesi apapun. Mungkin minta maaf, profesi dia sebagai mungkin apa ya? Oh, petugas kebersihan umpamanya. Cleaning service umpamanya. Ya, walaupun mungkin profesi dia itu boleh, kerja itu boleh menjadi sarana bagi orang tadi menambahkan kebaikan, menambahkan bekalan. Ya. Syaratnya dengan ikhlas, dengan amanah lillahi ta'ala. Sebaliknya, jawatan setinggi apapun, kuasa sebesar apapun, bila disalahgunakan, bukan menambahkan bekalan kebaikan, tapi akan menambahkan bebanan dan keburukan serta dosa. Lalu apa artinya hidup? Bila setiap saat hanya akan menambahkan dosa,
dan betapa bertuahnya seseorang ketika mana ia masih diberi izin Allah untuk hidup, setiap saat menambahkan kebaikan baginya. Itu ya cita-cita. Sangat sederhana saja Nabi punya cita-cita. Ya Allah, kalau seakan-akan, ya Allah, kalaulah Engkau masih izinkan hamba ini hidup, aku mohon satu aja ya Allah. Sesaat Engkau yang Kau berikan untuk kami hidup, maka tambahkan juga kebaikannya. Sesaat lagi tambah, makin lama tambah. Itu saja. Jadi apapun, jadi siapapun. Kadang-kadang orang tak begitu. Kebanyakan orang sekarang cita-cita hidup, saya mesti jadi itu. Saya mesti jadi itu. Dia bukan, yang penting saya tambah kebaikannya. Tapi ditentukan, saya menjadi itu. Sedang belum tentu jika ia menjadi sesuatu yang ia citakan, akan menjadi lebih baik, akan bertambah kebaikannya. Mungkin akan menambahkan dosanya. Kan sia-sia yang hidup yang seperti itu hakikatnya. Inilah pandangan hidup untuk Islam itu seperti itu. Tasawur Islam tentang kehidupan itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi Nabi memandang kehidupan itu sangat santai. Santai dalam arti karena cita-citanya taklah setinggi langit. Citanya, ya Allah, katanya, jika Engkau masih izinkan hamba-Mu ini hidup, mohon ya Allah, satu saat bertambah kehidupan kami, maka bertambah kebaikan. 1 jam bertambah, itu saja. Jadi apapun, jadi siapapun, dimanapun. Allahu Akbar. Dan itu kena doa pada Allah agar Allah bantu kita. Nah, kita berusaha. Nah, yang terakhir dalam doa Nabi ini jamaah sekalian, yakni pemohonan Nabi dalam hadis yang kita pelajari ini, yang kelima, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahu Akbar. Tengok notanya. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian jika Engkau telah kehendaki hamba-Mu ini mati. Ajal yang Kau telah tetapkan dah tiba, ya Allah. Jadikan kematian bagi diri ini rohatan li min kulli syarr. Kerehatan bagi kami daripada segala keburukan. Kenapa jemaah sekalian? Bila orang tu mati, mana dah tertutup peluang kesempatan untuk buat jahat. Betul tak? Yang boleh menghentikan orang itu dari buat jahat, yang betul boleh menghentikan, mati. Sebab selagi orang itu hidup, kemungkinan buat maksiat itu terbuka. Peluang untuk buat dosa itu ada. Peluang untuk buat dosa tertutup. Kesempatan untuk buat maksiat dah tertutup bila orang itu mati. Sebab itu mohon, ya Allah, jika Engkau matikan hamba-Mu ini, karena ajal telah tiba, jadikanlah kematian kami ini rehat daripada segala maksiat. Ingat, dalam silsilah lepas kita telah pelajari, orang termasuk orang bertuah ketika mati, dia mati, dosanya ditinggalkan. Kan begitu kan? Dia mati, dosanya ditinggalkan. Dia mati dan dia tidak mendapatkan aliran dosa. Itu orang bertuah. Tapi orang yang celaka, dia mati, dosanya dibawa sama. Sehingga di akhirat kena mempertanggungjawabkannya. Lebih malang, lebih teruk, lebih celaka lagi. Dahlah dia mati, dosanya dibawa, di akhir akan dipertanggungjawabkan. Dia pula dapat aliran dosa. Tapi dosanya terus bertambah. Ini kan dipanggil dosa jariah yang kita pelajari beberapa studi yang lepas. Itu paling malang. Doa Nabi ini luar biasa. Ya Allah, kalaulah Engkau tetapkan hamba-Mu ini mati, karena ajal dah tiba, aku mohon satu ya Allah. Jadikanlah kematian hamba-Mu ini kerehatan daripada segala maksiat.
Pertama, karena dengan mati, hambamu dah tak mungkin buat maksiat lagi. Masya Allah. Karena selagi hamba masih hidup, peluang tu sentiasa ada. Kesempatan tu ada. Yang kadang-kadang terbuat juga. Yang kedua, ya Allah, bila hamba mati ni, tolong ya Allah. Dosa tu berhenti ya Allah. Janganlah ikut sama. Sehingga jumpa Allah, tak bawa dosa. Karena dosanya ditinggal dah. Mana diampun. Di hadapan Allah tak ada pertanggungjawaban. Apa yang nak dikerjakan? Dosa dah tak ada. Yang ketiga, dia petuah lagi, mati dan dia tak dapat aliran dosa. Dosanya berhenti habis dah. Masya Allah. Sederhana ya. Cara Nabi suruh, cara Nabi menyuruh kita melihat, memandang kehidupan itu seperti apa, kematian sudah. Coba kalau kita melihat seperti itu. Hidup tu menyeronokkan. Kematian pun sesuatu yang bukan menakutkan. Syaratnya kita memandangnya seperti itu. Hidup, bila kita pandang seperti mana Nabi suruh kita melihat nilainya, hidup menjadi menyeronokkan. Karena selagi kita hidup, kebaikan bertambah, tambah. Bekalan bertambah, tambah. Allah Akbar. Bila mati, mana berhenti buat maksiat. Sehingga kematian bukan lagi sesuatu yang sangat menakutkan. Masya Allah. Ini ya. Sebab itu Nabi bersabda kan dalam hadis sahih. Dalam hadis sahih, Nabi pernah bersabda daripada Anas bin Malik, la yatamanna ahadukumul maut min durin asabahu. Bila kita masih hidup, jangan sekali-kali seseorang kamu bercita-cita minta mati hanya kerana kesusahan, musibah atau penyakit yang dideritanya. Jangan. Bila seorang itu masih hidup, jangan sekali-kali minta mati hanya kerana tak tahan dengan kesusahan hidup, tak tahan dengan keperitan hidup, tak tahan dengan penyakit yang ditanya. Ya Allah, daripada hidup saya mati aja lah, ya Allah. Jangan. Nabi larang. Sebenarnya mintalah, kalau selagi masih hidup, mohon agar kehidupan menambahkan kebaikan. Wa in kana la budda fa'ilan, kalaulah ia terpaksa berdoa pada Allah. Karena tak tahan susah, tak tahan sakit. Kalau terpaksa nak berdoa, doalah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah diri ini selagi mana kehidupan itu membawa kebaikan bagi diriku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikan diri ini ya Allah jika kematian itu membawa kebaikan bagiku. Boleh. Doa begitu boleh. Ya Allah, hidupkan hamba-Mu ini jika saya kehidupan itu membawa kebaikan pada diri ini. Dan matikan diri ini jika kematian membawa kebaikan. Jadi bukan minta mati. Minta mati tidak boleh. Yang kita minta kebaikan. Jika diberi kehidupan agar bertambah baik, bila diberi kematian pun berhenti daripada maksiat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab apa jemaah sekalian? Contoh ya. Orang yang ketika mati maknanya peluang untuk buat maksiat habis. Bila dia mati maknanya dosa ditinggal tidak ikut sama. Sehingga di akhirat tidak dipertanggungjawabkan. Bagus. Bila ia mati dia tidak lagi mendapat aliran dosa. Dosa jariah tak ada. Hebat. Kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, apa yang berlaku? Hadis sahih daripada Imam An-Nasai, Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Nabi SAW bersabda, "Idza wudi'at al-janazatu fahtamala ar-rijalu ala a'naqihim." Apabila seorang ya, jenazah dipanggil seorang ya. Apabila seorang jenazah dah mati sebagai seorang. Okeylah. Apabila satu jenazah
telah diletakkan. Orang mati, dimandikan, dikafankan, disolatkan, lalu diletakkan di atas keranda umpamanya. Di atas keranda, fahtamalar rijalu ala a'naqihim. Lepas itu keranda itu diangkut. Diangkut, dipikul. Diangkut atau ya dipikul lah, diangkut atau dipikul oleh apa namanya orang, dipikul oleh orang untuk dibawa ke tanah pekuburan, di tanah pekuburan, maka orang itu akan berkata, apa katanya? Fa in kanat solihatan, jika jenazah tadi orang yang soleh, jenazah yang dipikul dalam keranda dibawa ke kubur, kalau itu dipikul lah, kalau sekarang pakai ambulans lah. Dia berkata, apa kata jenazah? Kita tak dengar. Kita dengar. Tapi makhluk Allah lain semua dengar. Hayawan dengar. Kita yang tak dengar. Apa kata jenazah yang baik itu? Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Wahai manusia, segerakan aku. Cepat-cepatlah, segeralah, jangan lambat-lambat. Macam tak sabar-sabar jenazah tu masuk ke liang lahat. Jangan lama-lama. Kamu kan sudah mandikan aku, kamu sudah kafankan, kamu sudah terus, cepat, jangan tunggu. Lama. Segera. Cepat. Lekas. Itu jika mayit itu orang yang baik. Wa in kanat ghairu salihah. Jika jenazah itu orang yang tak baik. Yang tak baik. Hanya dosa. Qalat. Jenazah itu berkata, ya wailaha ila aina tadhhabuna biha. Aduhai, celakalah diri ini. Hai kamu semua manusia, kamu nak bawa saya ke mana ni? Kamu nak bawa aku ni pergi mana ni? Bingung jenazah ni. Kamu ni nak bawa aku pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Meronta-ronta, merayu-rayu. Bila jenazah itu orang yang tak baik. Orang yang bekalannya kurang atau tidak ada, yang bebanannya sangat banyak dan berat. Aina tadhhabuna bi, aina tadhhabun? Kau nak pergi mana ni? Nak bawa ke mana ni? Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Suara jenazah, ima jenazah yang baik, ima jenazah yang tak baik itu, suaranya didengar oleh segala sesuatu. Khasnya makhluk-makhluk hidup. Ayam kalau ada itu dengar, itik dengar, lembu dengar, kambing pun dengar. Nabi sekarang semua dengar. Illal insan, kecuali manusia yang tak dengar. Yang memikul jenazah pun tak dengar. Driver ambulans itu pun tak dengar. Yang di belakang tu sebenarnya sama ada mengatakan cepat atau kau nak pergi mana ni? Kat mana ni? Walau sami'ahal insanu la su'iqa. Jikalau manusia mendengarkannya, niscaya dia akan jatuh pingsan. Ya iyalah. Sedang pikul jenazah, tiba-tiba yang memikul semua dengar. Yang mati itu meronta-ronta. Oh, dicampak itu jenazah. Tengok. Jadi doa Nabi tadi mengajar kita agar bila kita mati nanti, baru dibiarkan, tidak segera dimandikan, tidak segera dikafankan jenazah kita, kita meronta-ronta, cepatlah, lekaslah. Tak sabar masuk ke liang lahat. Tak perlu menunggu mungkin keluarganya, anaknya yang masih ada di luar negeri, tak dapat tiket pula, dapat tiket barulah lusa. Tunggu anak balik, terpaksa disimpan jenazah 3-4 hari di rumah.
Maklum anaknya di merata dunia. Di 5 benua anaknya berada. Tunggu balik tak dapat tiket pula. Kan itu bukan. Itu bila yang mati dijamankan lakukan sesuatu yang memberi manfaat pada si mati. Jangan lakukan perbuatan yang hanya untuk menyenangkan yang hidup. Itu prinsipnya. Saya ulangi. Bila ada orang meninggal, lakukan perbuatan yang memberi manfaat pada si mati. Jangan melakukan perbuatan yang hanya untuk memuaskan hati orang yang hidup. Tapi seringkali hanya untuk memuaskan hati yang hidup. Wah, si mati meroy, cepatlah kita. Tunggulah, jangan sekarang. Kalau ikut kehendak si mati yang baik tadi, saat itu juga mati, saat itu juga segera dimandikan, dikafankan, disolatkan, terus ditanam. Tidak perlulah menunggu berjam-jam lagi berhari-hari. Tapi kadang yang kehendak si hidup kan, jangan, ya nak tengok wajah arwah yang terakhir, nak mencium dahinya yang terakhir, masih hidup pun tak pernah macam tu. Ini susahnya. Masya Allah, bertuahnya orang yang seperti ini. Sangat-sangat. Jadi, mohon kepada Allah agar kematian itu rehat. Sebagai rehatan bagi kita dari segala kesusahan dunia, fitnah dunia, ujian dunia. Terselamat daripada peluang untuk melakukan maksiat, penderhakaan. Sehingga kita betul-betul rehat serehat-rehatnya. Serehat-rehatnya. Tapi masalahnya, ya Mas kan begini ya. La ya'riful insanul hayyu ma huwal maut illa indama yamut. Dalam bahasa Arabnya, la ya'riful insanu ma huwal maut illa indama yamut. Tidak seorang pun manusia mengetahui apa itu kematian. Tidak seorang pun manusia mengetahui apa itu hakikat kematian. Apa yang dirasa oleh seseorang ketika mati. Illa indama yamut, kecuali ketika dia sedang mati. Kita yang hidup tak tahu sama sekali hakikat keadaan yang dirasai oleh orang yang mati. Tak tahu. Dan baru kita akan tahu hakikat kematian ketika kita sedang mengalami kematian. Semua orang akan mengalaminya. Hanya sayangnya Allah menghendaki setiap orang yang pernah mengalami kematian, senang atau susah, bahagia atau sengsara, dia betul-betul rehat setidaknya atau malah bertambah kesusahannya. Yang pernah ada pengalaman itu, Allah tak izinkan untuk bercerita kepada yang hidup. Itu ya. Kan tidak ada orang mati hidup lalu memberikan tazkirah cerita tentang pengalaman mati. Nah, di sinilah kita mesti menguatkan keyakinan kita kepada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, karena tak ada siapa daripada kita yang mengetahui hakikat kematiannya. Kita. Libadil nas al-hayatus sa'idah khairun minal mautil muhlikah. Walibadil akhar al-hayatus saqawah al-mautu khairun minal hayat. Sehingga ada sebagian manusia yang menganggap kehidupan yang bahagia, senang, harta banyak, kedudukan ada, sehat tak pernah sakit, jawatan terus naik tak pernah turun, rezeki bertambah tak pernah kurang, kaya tak pernah miskin. Mana hidupnya senang lenanglah. Setengah orang lebih baiklah daripada mati. Pasti. Kan biasanya orang yang mungkin terlintah nak mati itu bila hidupnya susah. Sehat, sakit tak pernah sehat, susah tak pernah senang, miskin tak pernah kaya. Bencana bertubi-tubi silih berganti. Saat itu biar terlintas
lebih baik mati je lah. Daripada hidup susah, lebih baik mati. Kan begitu biasanya. Karena apa? Karena ramai orang yang fikir hidup senang bahagia itu lebih baik daripada mati. Itu jarang orang yang ingat mati ketika senang lenang. Masa sihat wafiat, senang, mana ingat mati? Karena bagian hidup macam lebih baik daripada mati. Itu benar-benar fahaman yang salah lah tu. Fahaman yang salah. Fahaman yang baik dijamaskan bukan masalah hidup senang atau susah. Bukan. Mana lebih baik, mati atau hidup, itu tidak akan oleh hidupnya kaya atau miskin. Bukan. Bukan hidupnya sehat atau sakit. Tidak. Mati atau hidup yang baik itu bergantung kepada, ada sini ya, mana yang menambahkan kebaikan buat kita. Jika kehidupan yang Allah berikan pada kita ini membolehkan kita bertambah-tambah kebaikan, maka kehidupan lebih baik daripada kematian. Ya. Tapi jika kehidupan kita tidak menambahkan kebaikan, sebenarnya kematian yang akan merehatkan kita dari dosa, maka kematian lebih baik. Islam menyuruh kita membandingkan mana baik hidup atau mati itu dari aspek ini, bukan dari aspek kesenangan duniawi. Kalau kita sedang lenang-lenang berada di kemuncak karier, ya kalau boleh kita mohonlah hidup 1000 tahun. Wah. Macam dia bolehlah ingin mati kerana memang tak pernah senang. Susah, memanjang. Buat apa hidup? Elok mati. Itulah cara berfikir yang salah sebenarnya. Salah, betul-betul salah dari segi agama. Dan baru orang yang sebenarnya akan menyadari kesilapan berfikirnya dalam menilai kehidupan kematian bila ia diambang kematian. Tapi waktu itu sudah too late. Sangat-sangat terlambat. Ya? Sangat-sangat terlambat. Baik. Jamaah sekalian, Imam Abul Qasim Al-Isfahani. Al-Imam Abul Qasim Al-Isfahani. Beliau berkata begini. Kenapa Nabi majar kita, ya Allah, jika engkau lah takdirkan hamba-Mu ni mati, dah tiba ajalnya, jadikanlah kematian ini rohah, kerehatan daripada buat maksiat. Mati yang baik lah. Jadi kematian bukan sesuatu yang menghancurkan, merugikan, tapi kematian sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan dan menguntungkan. Apa kata Abul Qasim Al-Isfahani dalam hal ini? Saya bacakan ucapan beliau. Al-mautu huwa babun min abwabil jannah. Kematian itu adalah salah satu pintu daripada pintu-pintu surga. Saya ulangi. Kematian itu adalah salah satu dari pintu-pintu surga. Minhu yatawassalu ilaiha. Daripadanya lah, daripada kematian lah orang akan dapat sampai ke surga. Walau lam yakun mautun lam takunil jannah. Kalaulah seseorang itu tidak mati atau belum mati, maka tidak mungkin ia akan sampai ke surga. Ditanya, adakah semua kamu ingin masuk surga? Ya, ya Allah, kami masuk surga. Kamu tahu tak, untuk masuk surga itu pintu pertama mesti melalui pintu kematian. Jadi kamu bersedia untuk mati? Janganlah. Macam mana nak masuk surga tapi nak buka pintu pertama pun tak nak. Islam suruh memandang begitu. Pandanglah kematian itu pintu surga pertama. Sebelum nanti ada pintu bangkit kubur, pintu akhir sampailah ke surga. Tanpa melalui kematian,
orang tidak mungkin masuk surga walaupun dia orang baik. Walaupun orang baik. Ini bermakna orang yang baik, yang Allah janjikan surga, yang hidupnya radiyah mardiyah, tentulah ingin segera mendapatkan surga. Keinginan yang sangat besar mengharapkan surga, sedangkan untuk masuk surga itu mesti mati dahulu, maka kematian dianggap sesuatu yang tentu membahagiakan baginya. Dan ini dalam hadis yang lepas telah saya sampaikan ya, Aisyah Ummul Mukminin memberikan hadis sahih. Nabi telah memberitahu kepada kita, man ahabbal liqa Allah ahabba liqa'ah. Siapa yang suka jumpa Allah, maka Allah pun suka nak jumpa dia. Waman karikolah, siapa yang tak suka jumpa Allah, maka Allah pun tak sudi jumpa dia. Maksudnya kematian. Lalu Ummul Mukminin Aisyah bertanya, Rasulullah, macam mana maksud sabda engkau ni? Semua kita ni takut mati. Apa ini bermakna bila kita takut mati, tak suka mati, maknanya Allah pun tak suka jumpa kita? Aisyah memahami begitu. Lalu, oh bukan begitu Aisyah. Maksudnya, siapa yang suka jumpa Allah, Allah pasti suka jumpa dia itu, yakni orang-orang yang soleh, orang-orang yang cukup bekalannya, orang-orang yang selama hidupnya sentiasa bertambah kebaikannya, nanti bila ia berada di ambang kematian, diperlihatkan kepadanya, ini sebelum mati nih, betul-betul di sempadan antara alam dunia dan alam barzah. Dipanggil sa'atul ihtidar dalam bahasa Arabnya. Saat-saat ketika nyawa dan jiwa dalam proses untuk memisahkan dirinya daripada tubuh badannya. Bahasa Arab dipanggil sa'atul ihtidar. Masa itu, walaupun telinganya mungkin masih mendengar tangisan keluarganya, walaupun matanya sudah tak dapat melihat, mulutnya tak boleh bercakap, tangan dicubit tak terasa, walaupun telinga masih mendengar suara, tapi basirahnya, mata hatinya, sudah dapat melihat surga yang Allah perlihatkan di depannya. Orangnya itu diperlihatkan surga yang menjadi tempatnya. Maka ketika orang ini melihat surga yang Allah janjikan yang jadi tempatnya, dia seronok. Lihat saudara. Ingin segera pergi. Ingin segera pergi. Sebab selagi dia tak mati, tak akan sampai ke sana. Maka dia ingin cepat-cepat. Nah, orang seperti ini yang dimasukkan suka jumpa Allah. Maka Allah pun suka menemuinya. Sementara orang yang masih banyak bebanan, orang kafir, semasa saat ikhtidar, berada di satu keadaan antara kehidupan dunia dan alam barzah, diperlihatkan tempatnya di neraka. Begitu saja dia berpisah sepenuhnya daripada alam dunia, neraka yang menyambutnya. Melihat tempatnya yang akan dia tempati nanti sangat menakutkan, maka si kafir ini ketakutan nak jumpa Allah. Tak nak, benci sungguh, berunta-runta. Ini maksud benci kepada jumpa Allah. Maka Allah pun benci nak jumpa dia. Tapi mesti jumpa. Bayangkan. Dia tak suka jumpa Allah. Allah pun tak suka jumpa dia, tapi mesti jumpa. Coba macam mana perasaannya? Tentu menderita. Lalu apa yang menyebabkan ada yang suka segera mati, ada yang tak suka, bahkan benci mati? Itu tadi. Masa hidup tu, kehidupan itu menambahkan kebaikan atau keburukan. Kalau setiap saat masa hidup itu bertambah kebaikannya, maka kematiannya pasti kematian yang membahagiakan baginya. Tapi bila setiap saat
peluang kehidupan yang Allah berikan padanya sebelum ini disalahgunakan, pekerjaannya hanya menambahkan dosa, profesinya hanya menambahkan maksiat, katalah. Segala-galanya lah tidak menambahkan bekalan tapi bebanan. Ya memanglah merunta-runta nak meninggal. Tapi kena pergi juga. Dan itu luar biasa. Sehingga kematian benar-benar memaksa dia. Dia dipaksa untuk mati. Seperti yang pertama tadi, dengan sukarela. Sehingga malaikat tidak perlu merentap nyawanya. Malaikat hanya perlu berkata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, baliklah kepada Tuhanmu. Dalam keadaan ridho dan diridhoi. Bahasa mudah, malaikat jangan merentap, nak menyentuh nyawanya pun tak mau. Begitu hormat, keluarlah dengan tenang. Sementara yang kafir, wanasiati, nas'ah, direntap, dipaksa. Sebab itu saya kata tadi, di awal tadi, hidup ni yang penting bukan nanti jadi apa, jadi siapa, bukan. Jadi apa, jadi siapa, tinggal di manapun, asal ia halal, tak jadi masalah. Yang penting, jadi apa, jadi siapa, dimanapun kita tinggal, ia akan sentiasa menambahkan kebaikan buat kita. Itu yang mustahab. Saya berikan contoh yang ekstrim tadi kan, sangat ekstrim tadi. Walaupun mungkin kerja dia sepanjang hayatnya, kais pagi makan pagi, maklum, jadi mungkin ya pekerja-pekerja cleaning service umpamanya. Tapi jika dengan profession itu, Masya Allah, dia syukur pada Allah, tidak cuai tauhidnya kepada Allah, hatinya bersih, profession yang walaupun hanya sekadar cleaning service, katakanlah itu, mana kebaikannya bertambah, matinya pasti bahagia. Sebaliknya, kalau semisal kata profesi dia sangat cemerlang. Hebat. Karier sudah berada di kemuncak. Kalau dia peniaga, memang berjaya sebagai ahli perniagaan yang paling berjaya. Kalau seorang ilmuwan yang tersohor. Kalau ada terjun dalam dunia profesionalisme dan dunia profesionalisme, dia sangat profesional dalam bidangnya. Katakanlah. Tapi kalau semua itu tidak menambahkan kebaikan, malah memudahkan, menyeronokkan ia melakukan maksiat, apa tidak fikir matinya nanti sengsara? Saya itu sahut orang sekali, Nabi suruh kita ini punya cerita kehidupan dan kematian itu sederhana. Mintalah dalam hidup ini yang paling utama, mohon agar setiap saat yang Allah beri peluang pada kita untuk hidup, bertambah kebaikan. Itu saja. Apapun posisi kita. Dan bila mati pun, ini doanya. Masya Allah. Ya. Dan kematian adalah babun min abwabil jannah. Itu faqad kemudian faja'ala mautan aman. Kematian itu adalah sebagai nikmat Allah. Sebagaimana kehidupan itu nikmat, maka kematian itu pun nikmat Allah. Kenapa? Kehidupan adalah nikmat Allah karena dengan kehidupan kita boleh menambahkan kebaikan. Boleh dengan sempurna mentaati Allah. Segala perintahnya kita mampu buat. Segala larangannya kita mampu tinggalkan. Kenapa? Karena Allah bagi kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat harta. Nikmat. Kematian demikian juga. Kematian juga jadi nikmat bagi seseorang. Bila kematiannya itu, pertama, telah terhenti dan tutup peluang buat maksiat. Bila kematiannya itu, dengan sebab mati, dosanya ditinggal, tidak dibawa sama. Sehingga tadi di akhirat tidak lagi dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kematian juga menjadi nikmat. Jika dengan mati, dia tidak mendapatkan dosa jariah, bahkan mungkin mendapatkan sedekah jariah. Itu kematian kemuncak kebahagiaan. Dan pasti diidam-idamkan, dicita-citakan oleh setiap kita.
Saya nak beri satu contoh kisah ni mas sekalian ya. Saya nak beri satu kisah. Dahulu di Basrah, di negeri Irak, ini pada zaman tabi'in ya. Ingat ya, Basrah itu kota apa istilahnya? Ya, kota kekasih Allah lah. Karena banyak orang-orang alim kekasih Allah ada di negeri Basrah, Irak. Maklum, Ali bin Abi Thalib pernah memindahkan ibu negara Islam. Pada zaman Nabi, ibu negeri Islam, capital city dia Madinah. Abu Bakar jadi khalifah, Madinah. Ibu kota dia. Umar ganti, Madinah. Utsman ganti, Madinah. Ali mengambil alih khalifah, ibu kota negara Islam, capital city dia dipindah ke Basrah, ke Irak kan. Itu ramai akhirnya Basrah menjadi kota yang penuh nur ilahi. Banyak orang alim, banyak cendekiawan, banyak orang abid. Ya bahasa mudah banyak waliullah lah gitulah. Waliullah maknanya kekasih Allah. Di Basrah ada seorang abid. Orang yang kuat ibadah, wara, soleh, alim gitulah. Sangat alim, sangat wara, sangat kuat ibadah. Hadarat bil wafat. Ketika tiba ajalnya, menjelang kematiannya, jalasa ahluhu yapuna haulah. Semua ahli keluarganya duduk berkumpul mengelilinginya. Karena orang yang alim yang abid ini sedang dalam keadaan yang kritikal. Menunjukkan ajalnya telah dekat, hampir tiba. Ayahnya duduk situ, maknya ada, istrinya ada, anaknya, semua kumpul lah. Faqala lahum ajlisuni. Lalu si abid ini berkata pada ahli keluarganya mengelilingi, mengerumuni itu. Ajlisuni, ajlisuni. Hai saudaraku, hai keluargaku, anak istriku, ayah, mak, tolonglah dudukkan aku. Dia baring. Dia ingin duduk. Karena tak mampu duduk sendiri. Karena sudah sangat, ya uzurlah. Sakit, baring, tak boleh duduk sendiri. Tolonglah dudukkan aku ya. Duduk sekejap. Fajlasuhu. Lalu ahli keluarganya mendudukkannya. Fa'aqbala alaihim. Setelah dia duduk dengan sempurna, dipandang semua ahli keluarganya. Pandang ayahnya, tengok mak dia, tengok istrinya, tengok anak-anaknya. Keluarga dekatnya lah. Ahli waris kalau dalam bahasa kita. Kan anak, orang tua, istri, bagi suami, itu kan ahli waris. Orang yang paling dekat lah maksudnya begitu. Orang yang paling dekat. Ahli waris. Ahli waris yang dekat. Karena apa? Karena tidak ada yang boleh menghalangi orang-orang ini, orang tua, anak, istri, tidak ada yang boleh menghalangi daripada mendapatkan hak warisan. So, itu orang paling dekat. Orang tua pasti dapat warisan. Tak ada siapa yang boleh menghalanginya. Anak pasti dapat warisan. Tak ada siapa yang boleh hanya. Istri pasti dapat warisan. Lainlah kalau dia mungkin cucu. Cucu memang berhak dapat warisan. Tapi terhalang. Selagi si mati masih punya anak, cucu tak dapat warisan. Nah, gitu kan. Jadi anak kepada si mati menjadi penghalang bagi cucu si mati. Adik-beradik, ya boleh dapat warisan pusaka dari si mati. Jika yang si mati itu abang banyak, ada adik-beradik kandungnya, ya boleh dapat pusaka. Tetapi dengan syarat si mati tidak punya anak. Bila sudah beranak, tak ada siapa yang ada, baru dapat. Tapi 4 orang ini, anak, orang tua, istri, disebut karena ia paling dekat pada si mati.
Lalu si Abi ini pandang mak dia. Ayah dia dipandang. Lalu berkata, Ya abati, maladhi abkak. Tengok bapaknya menangis. Anak yang nak meninggal ini sempat bertanya, Ayah, apakah yang menyebabkan ayah ini menangis? Pasal apa ayah menangis? Ayahnya dengan jujur menjawab, Ya bunayya, Zakartu fakdaka wan firodi ba'daka. Hai anak kesayanganku, ayah menangis karena ayah sedang membayangkan macam mana nanti bila ayah sudah kehilangan kamu, nak. Macam mana ayah menjalani kehidupan sehidup ketika kamu sudah tidak ada. Karena selama inilah kamu penyumbang kebahagiaan ayah. Ayah bayangkan bagaimana bila kamu sudah meninggal, maka hidup ayah keseorangan. Ayah makin tua. Sementara engkau sebagai anak yang selama ini menemani ayah, penghibur ayah, mencukupi keperluan ayah, tidak ada. Jadi ayah bayangkan itu, nah, sehingga ayah menangis. Ya, anaknya hanya biar gitu aja. Tak terkejut. Faltafata ila umihi. Lalu si Abid ini, yang nak meninggal ini, paling memandang ibunya pula. Tengok maknya. Lalu berkata, Ya ummah, maladhi abkhaki. Wahai ibu kesayanganku, apakah yang menyebabkan ibu menangis? Pasal apa ibu pun menangis nih? Ada apa-apa ke yang menyebabkan, yang menjadikan ibu ini menangis macam ni? Apa pasal? Ibunya pun menjawab dengan jujur. Qalat litajarru'i mirratu takalik. Anakku, ibu sekarang menangis sedih, anakku. Karena ini menggunakan bahasa sastra maknya rupanya. Ya, karena ibu ini ibaratnya menelan pahitnya kesedihan. Ibu sedih sekali, nak. Bila kamu sudah tidak ada, seperti kata ayahmu nanti, tak tahulah macam mana ibu nak meneruskan kehidupan tanpamu. Macam mana ibu kamu yang mengandung kamu, yang membesar kamu, yang kemudian selama ini kamu pula yang menjaga ibu. Macam mana ibu memikirkan macam mana ibu hendak meneruskan kehidupan tanpa kamu. Karena ibu sedang menelan pahitnya kesedihan ini. Lalu ibu menangis, nak. Kata ibunya. Faltafata ila zaujatihi. Orang yang alim, yang kuat ibadah, yang soleh ini akhirnya paling memandang istrinya. Wa qala, malladhi abkaki. Wahai istri kesayanganku, apa yang membuat kamu menangis? Sama pertanyaannya, sama kepada ayahnya, pada mak dia, pada istri sama. Apa pasal awak ni menangis macam ni? Apa yang menyebabkan kamu ni menangis macam ni? Tak seperti biasanya. Istrinya menjawab lebih kurang maksudnya sama dengan jawaban ayah dan mak dia. Qalat li faqdi birrak wa hajati li ghairik. Ya, aku menangis. Karena tak lama lagi aku akan kehilangan kebaikanmu kepada aku. Selama ini aku merasa benar-benar bertuah punya kamu. Jadi istri kepada kamu. Segala keperluan hidupku engkau cukupi, wahai suamiku. Benar-benar ikhlas, jujur aku mengakui akan kebaikan kamu selama ini kepada diriku ini.
Dan aku mulai terbayang, bila kamu sudah tidak ada, maka aku terpaksa bergantung harap kepada selain kamu. Yang belum tentu aku mendapatkan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan yang kau berikan selama ini. Itu yang dibayangkan oleh istri. Iya ya, kalau kamu sudah tidak ada, mana aku akan kehilangan kebahagiaanku yang selama ini kamu berikan. Dan kalau aku masih hidup, mana aku terpaksa mencarilah sumber kebaikan melalui orang lain selain engkau. Itu pun belum tentu dapat. Jadi, itulah yang aku menangis sekarang ini, kata istrinya. Faltafata ila alwadihi, si alim, orang soleh, akhirnya berpaling memandang anak-anaknya. Lalu berkata, Malladhi ya bunayya, malladhi abakakum. Wahai anak-anakku, apakah yang menyebabkan kamu nangis macam ini, nak? Ada apa-apa ke yang kamu menangis macam ayah, macam atuk kamu, nenek kamu, mak kamu? Yang kamu menangis itu pun pasal apa? Tadi atuk, nenek, tok wan, mak sudah menjawab jawapannya seperti yang kamu dengar. Lalu kamu ni menangis pasal apa? Apa kata anak-anak dia? Qalu li dhillil yatimi wal hawani min ba'dik. Ayah, kami semua menangis, ayah. Karena bila ayah nanti sudah tidak ada, karena memang ajal sudah dekat, kan ayah sudah sangat kritikal. Tapi sempat bercakap-cakap ni. Kami anak-anak ni ayah membayangkan bila ayah dah tak ada, mana kami ni yatim, ayah. Dan bagaimana susahnya menjalani kehidupan dalam keadaan yatim. Tak ada ayah. Dan bagaimana mungkin ya susahnya. Bahkan mungkin dikatakan hinanya pandangan manusia orang masyarakat pada kita bila ayah sudah tidak ada. Kami tak tahu macam mana ayah nasib kami, ayah. Kami yatim dan tentu kehidupan anak yatim tak sama dengan kehidupan anak yang punya bapa. Sedih, ayah. Kami tak tahu, tak boleh bayangkan macam mana susahnya hidup yatim. Ketika orang soleh ni sudah mendapatkan jawapan yang jujur daripada orang tuanya, isteri dan anaknya. Fa inda dzalika nazara ilaihim wa yabki. Selepas itu orang alim yang soleh yang nak mati ini memandang semula kepada seluruh ahli keluarganya. Dipandang ayahnya, ibunya, isteri anak dipandang. Bahasa mudanya pandang hingga tak berkedip mata. Pandang begitu sambil menangis. Dia pula yang sekarang menangis. Melihat si Abid yang dah dekat ajalnya menangis ini, akhirnya apa? Ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya bertanya balik. Mayubika anta. Kata ayahnya, hai anakku, apa yang kamu menangis? Maknya tanya, hai anak kesayanganku, pasal apa kamu menangis? Kata istrinya, wahai suami kekasihku, pasal apa engkau ni menangis? Tiba-tiba menangis. Ada apa-apa ke? Anaknya pun terkejut, ayah, kenapa ayah malah menangis ni? Apa ayah? Sebabnya ayah. Semua ahli keluarganya waris ingin tahu apa punca ia menangis. Jawapan anaknya betul-betul mengejutkan mereka. Karena jawapan anak ini benar-benar jawapan yang paling hakiki. Apa yang dirasai oleh anak waktu itu tak sama dengan apa yang dirasai oleh keluarganya. Apa yang dirasakan oleh dia yang akan mati menghadap Allah tidak sama dengan apa yang dirasakan oleh mereka yang hidup yang ditinggalkannya. Apa jawaban orang ini? Qala
yabki li anni ra'aitu kullan minkum yabki li nafsihi la li. Hai ayah, hai mak, hai istriku, hai anakku, kamu tahu tak, aku menangis karena sesungguhnya aku melihat semua daripada kamu, ayah, emak, istri kamu, anakku, semua tadi menangis. Menangis yakni kerana diri kamu, untuk kepentingan kamu. Dan kamu menangis bukan untuk kepentingan aku. Sehingga aku menangis. Rupanya kamu menangisi diri kamu. Mengasihani diri kamu. Bukan mengasihi diri aku. Contoh ayah. Dia nangis pasal dia tak mampu nak membayangkan macam mana bila hidup keseorangan tanpa aku. Istriku demikian juga. Anakku membayangkan macam mana susah bila jadi yatim. Bukankah kamu menangis semata untuk kepentingan diri kamu? Kamu memikirkan nasib kamu. Menjalani saki bagi kehidupan. Dan tak seorang pun daripada kamu yang menangisi nasibku yang akan pergi ke akhirat. Ama fikum man baka lituli safari. Coba, siapa di antara kamu 4 orang tadi yang menangisnya karena memikirkan perjalananku yang masih panjang selepas ini? Bila aku mati saja, masuk alam barzah, bukan berhenti kehidupan aku. Bukan berhenti riwayatku. Sebenarnya kehidupanku yang hakiki baru bermula. Begitu aku mati, mana aku baru memulakan langkah pertama untuk melakukan perjalanan musafir yang sangat panjang dan jauh hingga ke surga maksudnya. Dan itu tentu tidak mudah. Sedangkan di dunia nak pergi ke luar negeri, nak pergi haji itu persiapan berbulan-bulan. Beberapa beg yang dibawa, macam-macam. Itu baru pergi haji. Bukan seorang, ramai-ramai. Bukan jalan kaki. Ada mutawif lagi. Di sana sudah ditetapkan tempat tinggal di mana, makan minum tak fikir. Itu pun bersiap sedia, luar biasa. Ini nak mati, melakukan perjalanan jauh hingga ke surga. Dan itu banyak checkpoint yang perlu aku lalui, ayah. Dikubur aku kena lepas satu. Tapi nampaknya kamu macam tak membantu aku, ayah. Kamu menangis bukan untuk aku, bukan untuk memikirkan macam mana nak tolong aku, nak bantu aku. Semua menangis anak untuk kepentingan diri masing-masing. Sebab itu aku menangis. Bahasa kasarnya, aku kecewa dengan tangisan kamu semua. Karena rupa-rupanya tangisan kamu bukan untuk memberi manfaat pada aku, memikirkan nasibku, tapi kamu menangis karena memikirkan nasib kamu selepas aku tiada. Amma fikum man bakali qillati zadi. Coba aku nak tanya pada kamu semua. Ada tadi antara kamu tadi yang menangis karena memikirkan, membayangkan betapa bekalanku yang aku nak bawa masih sangat sedikit dan kurang. Pernah bayang? Aku yang nak menjadi kehidupan panjang ini, aku masih merasa belum cukup bekalan aku. Aku sih merasa belum cukup. Sehingga aku mohon pada Allah agar Allah terima amalku yang baik walaupun sedikit. Aku mohon pada Allah agar dosaku yang terlanjur aku lakukan Allah terima walaupun banyak. Itu yang aku fikirkan setiap saat dalam hidupku, saat-saat sebelum kematian. Rupanya kamu tidak memberikan nasibku, tapi kamu semua memberikan nasib kamu. Sedih aku. Bahasa kasarnya, kecewa aku dengan tangisan kamu, wahai ayah, tangisan kamu, wahai istri, dan ada di antara kamu yang membantu, yang memberikan bahwa bekalanku masih sedikit, dan kamu mestinya menolong dan membantu aku. Ya paling tidak berdoalah, apalah, itulah. Ya banyak kan. Itu dahulu pernah kita pelajari dalam tajuk-tajuk yang lama, sudah bertahun yang dahulu. Apa yang patut dilakukan oleh orang hidup terhadap orang yang hendak meninggal, itu sudah lama tajuk itu. Bersiri-siri juga dulu kita pelajari. Sepatutnya itu yang dilakukan oleh si hidup,
Dan itu akan membahagiakan si orang yang nak mati. Itu tadi di awal dinyatakan. Apa yang dikatakan oleh kita yang masih hidup ini, pastikan ia memberi manfaat kepada orang yang akan mati atau yang sudah mati. Jangan kita yang hidup ini melakukan perbuatan amalan yang hanya untuk memuaskan diri kita. Dan itu kerugian yang sangat besar. Orang fikir, ini sebagai tanda sayang kami kepada arwah. Minggu depan kita ada upacara, kumpulkan keluarga untuk memasang, umpamanya apa namanya tu, yang diletak di atas kubur itu apa namanya tu ya? Bukan kerenda, apa namanya tu ya? Itu yang diberi siap. Batu Nisan. nisan. Batu nisan yang cantik dengan lukisan, dengan cangkuk bunga ada sekali, yang cantik, marmar daripada Itali. Kanan kiri ada bangku dan kursinya. Kalau perlu ada lampunya, jadi malam pun cantik. Coba, yang kita buat itu sebenarnya memberi manfaat pada si mati atau hanya untuk memuaskan kita yang hidup? Dalam masa ini kita mesti berpikiran radikal dan kritis ya Mas. Itu sebenarnya hanya untuk memuaskan yang hidup. Si mati tak apa dapat apa manfaat. Apa tadi ada larangan dari agama. Kan tidak boleh kita membangun binaan di atas kubur. Tapi yang hidup ni tak apa kita ni tanda sayang kita bersih mati. Lagu-lagu si mati ini dulu telah banyak berkorban untuk kita. Harta banyak, apa salah lagi pula bukan banyak sangat. Macam nisan ni berapa itu kita beli apa namanya dah ada orang belikan dah urutkan semua tak banyak. Hanya 50,000 aja. Allahu Akbar. Apa kita fikir itu memberi manfaat menebahkan bekalan bagi si mati? Sikit pun si mati tidak mendapatkan manfaat. Yang dilakukan oleh si hidup tadi, apapun alasannya, itu hanya untuk memuaskan hati si hidup. Sehingga beli kubur mungkin, wah rasa bangga bagus. Kubur keluar kita rupanya paling bagus, paling baik. Yang lain itu apa? Udah macam tak dijaga. Inilah cara berpikir yang songsang. Ya, kalau kita faham agama ini berpikir songsang. Tak betul maksudnya. Ini yang dikecewakan, yang bukan si orang soleh di Baghdad itu sangat kecewa kepada keluarganya. Ada tak di antara kamu yang menangis bukan karena bekalanku masih kurang? Ama fikum man baka limad jaj'i fit turab. Ada tak tadi ayah ke mak ke istri anak ke yang menangis karena memikirkan bahwa tempat pembaringanku sekejap lagi di atas tanah tanpa alas, sepi, seorang diri, gelap gulita. Ada. Sedangkan di dunia, ya Allah, tidurnya di bilik khas, tilamnya tebal dan empuk. Sekejap lagi aku duduk seorang. Dibaringkan, lalu dikembuskan, pada tanah yang dipijak-pijak, tinggal balik dah. Pernah ada di antara kamu yang memberikan sekejap lagi aku. Betapa susahnya, beratnya menjalani kehidupan. Sepatutnya kalau kamu mikirkan nasib-nasib itu, ya kamu bantulah. Bantu doa ke untuk dipohonkan amin. Atau kalau mungkin ada harta yang ditinggalkan, diwakafkan atas nama si mati, boleh. Boleh yang si hidup mewakafkan hartanya agar si mati supaya dapat pahala. Itu baru betul-betul menyayangi si mati, membantu si mati. Bantu si mati. Ama fikum man baka lima alqahu min su'il hisab. Ada tak di antara kamu ayah, mak, istri atau anak yang menangis karena memikirkan nasib aku nanti macam manalah bila nanti amalku dihisab, ditimbang. Amal perbuatanku yang baik dan yang buruk dipertauja dan disoal satu persatu. Sepatutnya kalau kamu fikir gitu dan tidak mudah, kamu pasti menangis dan coba untuk menolong aku. Bukan menangis karena memikirkan macam mana hidupku nanti bila seorang diri, biasanya berdua, siapa lagi kawan bercengkerama. Lah itu maknanya ikan diri sendiri. Si mati kecewa je mas sekalian. Orang yang meninggal tadi sangat-sangat kecewa. Bila itulah yang difikirkan oleh si orang tadi. Oleh orang tadi. Apa namanya? Apabila menangisi
si mati. Ya, si mati. Sepatutnya bukan itu yang ditangisi. Sebaliknya, yakni apa yang diberikan, apa kebaikan apa untuk si mati. Amma fikum man bakali mauqifi baina yaday rabbil arbab. Ada tak di antara kamu tadi yang menangisi tentang nasibku ketika aku berdiri seorang diri di hadapan Rabbul Jalil, mempertahukan semua amal perbuatanku. Summa sakata, selepas orang ini panjang lebar, maka menzahirkan kekecewaannya. Karena dia pikir ayahnya, maknya, istrinya tadi menangis tadi, mereka itu karena sayang kepada si mati. Rupanya si mati malah kecewa karena merasa, itu sayang, bukan sayang untuk aku. Itu kamu menyayangi diri kamu sendiri. Ya, agak kecewa. Karena ada puas itu, akhirnya berlaku, tumma sakoto ala wajihi. Karena orang tadi memang sudah sangat dekat ajalnya, tiba-tiba dia tumbang. Kan asalnya duduk, kemudian tumbang. Bukan sengaja, tumbang dengan sendiri. Sakoto ala wajihi itu benar jatuh tersungkur. Faharrakahu, melihat orang ini terbaring semula. Lalu mereka yang hidup, maknya, anaknya, istrinya, menggerak-gerakkannya. Harrakuhu, gerak-gerak, dia tidak bergerak. Fa'idha huwa mayyit. Allahu Akbar. Tiba-tiba rupanya orang itu sudah meninggal. Ini kisah orang soleh di Baghdad. Benar orang ini soleh. Benar. Mungkin orang ini doanya dikabulkan oleh Allah, matinya rehat dari kejahatan. Betul. Benar orang ini akan diterima oleh Allah karena soleh abid. Tapi alangkah kecewanya rupa-rupa terhadap apa yang dilakukan oleh keluarganya. Yang keluarganya fikir apa yang dilakukan itu tanda sayangnya kepadanya, tapi rupanya bukan tanda sayang kepada dirinya, tapi hanya kasihan kepada nasib dirinya bila mereka sudah tiada. Dan baginya itu, sayang sekali lah tangisan kamu rupanya bukan memberi manfaat pada aku, tapi tangisan kamu hanya memikirkan nasibmu. Ini tolong direnungkan betul. Bila ada daripada keluarga kita menangis, tanya pada diri kita masing-masing, ikhlas Esa. Sebenarnya aku ini menangis untuk siapa? Menangisi nasibku selepas ini atau bermanfaat pada, tolong fikir. Karena peluang seperti itu mungkin hanya berlaku sekali. Takkan dua kali, karena orang mati kan sekali. Orang mati sekali, bukan dua kali. Jadi kalau peluang yang hanya sekali dan sekejap itu tidak kita manfaat dengan betul, ya Allah ruginya kita lah. Bagaimana kalau kita tidak melakukan perkara yang bermanfaat pada si mati, tapi hanya menyesali, membayang hidup kita yang susah selepas itu. Bila kita nanti mati, orang hidup pun berbuat seperti itu. Karena itu yang kita lakukan si mati, nanti bila kita mati, kita dibuat oleh orang hidup seperti itu. Wah, maknanya betul-betul kecewa sungguhlah kita. Sangat-sangat kecewa. Dan itu banyak ya, di kalangan sahabat yang sekalian. Nanti saya boleh sampaikan riwayat-riwayat para sahabat untuk memperjelas poin ini, agar benar-benar doa kita pada Allah. Ya Allah, jadikanlah kematianku itu sebagai rehat bagiku daripada segala keburukan. Maknanya matinya benar-benar mati yang didambakan, yang dicita-citakan, yang membahagiakan, dan bukan mati yang menakutkan dan merugikan. InsyaAllah nanti ada kisah para sahabat, bahkan riwayat-riwayat begini. Tapi saya rasa sebagai kisah mukadimah bagi ini, saya berharap memberikan kita pengajaran. Karena setiap kita pasti mengalami entah bila masanya. Sebab itu sementara Allah masih menjaga kita, berikan pulang untuk hidup, kita manfaat sebaik-baiknya, nanti bila tiba ajalnya pun akan mendapatkan kemakbulan doa yang terakhir ini. Dan itulah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Saya ulangi,
Siapapun kita, apapun profesi kita di dunia, dimanapun kita di dunia, sudah tidak menjadi masalah. Mau orang kaya raya kah, orang miskin kah, berjalan tinggi, tak tinggi, tak. Yang penting apapun kita, siapapun kita, dimanapun kita tinggal, bila kehidupan itu boleh menambahkan kita kebaikan, dan kemudian itu menghentikan kita, menutup bagi kita peluang buat jahat. Hidup baik, mati baik. Itu bahasa sudah. Kalau itu yang sehingga Nabi saya tadi memberikan kita pengajaran, memandang kehidupan kematian itu sangat sangat mudah gitulah. Sangat mudah, sangat rileks, santai gitulah. Santai bukan makna tak berkisah ya. Kan umatnya pelik-pelik. Woi, hidup rasanya tak puas hati, tak bahagia kalau saya belum dapat itu, sama siapa itu. Allah, 24 jam saya mesti jadi itu. Yang belum tentu kesampaian. Dan bila telah mencapai yang dicatikan semenjak 40 tahun yang lepas, itu pun belum tentu membahagiakannya ketika ia mendapatkan kejayaannya. Dan itu realiti kehidupan. Ramai orang yang hidupnya 80 tahun, 50 tahun. Dan kata orang telah mencapai segala ketika masa muda lah. Tak tenang pun. Macam-macam masalah menimpanya. Macam-macam bencana menimpanya. Di mana kebahagiaan? Di mana nafsul mutmainah akan muncul? Karena mungkin sudah salah. Sudah salah matlamat. Walhal hari-hari yang mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu ikrarnya setiap hari. Ya Allah, salatku ini, semua ibadahku ya Allah, termasuk kurban, bahkan hidupku dan matiku ya Allah, hanya untukmu. Jadi apapun jasa pun ya Allah tak kisah. Yang penting semua aku lakukan karenamu, untuk kamu, mencari ridhamu, meraih kebaikan. Sudah, itu ikrar kita. Tapi belum tentu realitinya seperti itu. Jadi jangan-jangan nanti ikrar hanya ikrar, tapi itu dan itu rugi sekali. Jam sekalian, saya cukupkan di situ saja penjelasan terakhir ini. Mungkin nanti saya akan sampaikan beberapa riwayat berkaitan ini untuk menambah lagi kemantapan kita, kepahaman kita, agar kita benar-benar sadar tentang hakikat kehidupan dan kematian sebagaimana yang Nabi pohonkan dan Nabi ajarkan kita untuk memohonnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma. Ya. Boleh saya tanya sikit? Okey, silakan. Okay. Saya nak tanya tentang hadis yang melarang kita memohon kematian tadi. Dalam surah Maryam, bukan ada Maryam berdoa waktu dia melahirkan Isa. Dalam ayat 23 dia kata, bahagian akhir itu, ya laitani mitu qabla haza wa kuntu nasyan mansiya. Itu kan dalam kematian. Ya. Begini. Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, gitu ya. Kemudian kita terjemahkan, aduhai jika sekiranya aku mati sebelum ini dan aku tidak menjadi manusia, aku akan menjadi manusia yang dilupakan. Gitu kan? Sebenarnya itu bukan minta mati seperti yang kita pahami. Coba baca surah Al-Baqarah ayat 28. Surah Al-Baqarah ayat 28, di situ Allah berfirman, kaifa takfuruna billah. Macam manalah kamu ni boleh kufur kepada Allah. Wa kuntum amwatan. Sedangkan dahulu kamu mati. Ya. Fa'ahyakum. Kemudian Allah hidupkan kamu. Tumayumitukum. Kemudian nanti Allah akan matikan kamu. Tumayuhikum. Kemudian Allah hidupkan kamu semula. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu dikembalikan padanya.
Sedangkan ayat itu maknanya fasa perjalanan manusia ini mati, hidup, mati, hidup. Betul ya? Jadi mati di situ maksudnya yakni mati yang pertama itulah. Ingat, Maryam diuji oleh Allah sangat berat sekali. Dan ujian itu benar-benar ketetapan Allah, Maryam tidak punya pilihan. Apa ujian yang berat yang Allah berikan kepada Maryam? Maryam adalah Allah tetapkan punya anak tanpa suami. Itu satu. Hingga memberikan anak. Sedangkan Maryam ini perempuan suci. Oke, perempuan suci. Punya anak tanpa suami. Yang difikirkan oleh Maryam, gimana nanti aku nak tanggung jawabkan anakku ini kepada kaumku, orang Yahudi. Kalau aku cerita yang sebenarnya anak ni macam mana ceritanya yang sebenar, mereka tak percaya. Kalau aku tak jawab pula, pasti mereka menuduh aku tanpa buat siasatan, pasti mereka akan tuduh aku ni perempuan jahat. Mereka akan tuduh anakku ni anak luar nikah. Pasti itu. Dan betul apa yang dibayangkan oleh Maryam itu. Mereka tuduh Maryam berzina. Mereka tuduh Isa itu anak haram. Bayangkan seorang perempuan suci dapat tuduhan seperti itu. Wah, itu betul-betul macam disambar petir di siang hari, jemaah sekalian. Maryam tak mampu nak membayangkan betapa beratnya ujian itu. Dituduh oleh kaumnya berbuat zina dan anak yang dikatakan itu anak haram. Ingat, Maryam perempuan pilihan Allah yang sangat suci. Jadi Maryam membayangkan itu pernah berhayal. Ya laitani, kalaulah dahulu aku tak pernah hidup. Mana aku mati itu maknanya mati sebelum hidup, bukan mati selepas hidup. Bukan Maryam kata, ya Allah lebih baik mati, ya Allah daripada hidup. Bukan begitu. Maksud ayat itu, ya Allah, kalaulah dahulu aku ni tak hidup, kan asalnya mati. Sehingga aku tidaklah menjadi manusia. Kalau aku dahulu tak pernah hidup, mati tak hidup, aku akan menjadi wujud yang dilupakan. Tak ada orang kenal aku, kan aku tak pernah hidup. Tapi benda itu kan mustahil. Ya laita. Jadi jangan salah paham, Maryam minta mati selepas hidup. Maryam menghayalkan, kalaulah dahulu aku tak pernah hidup. Kan asalnya mati. Tak pernah wujud. Ya, tak akan tahu ceritanya. Itu ayat, itu maksudnya gitu. Jadi kalau dipahami bercanggah dengan hadis Nabi tadi, tak betul lah. Ayat itu tidak bermaksud seperti itu. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Baik, itu dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.